Hai, Baraya Sehat warga Kabupaten Tasikmalaya. Kembali lagi di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, yang tentunya hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya terkait kesehatan, yang tentunya banyak sekali. Kalau kita ngomongin soal kesehatan, kita tidak bisa ngobrol dalam satu tema aja, karena akan selalu hadir, dan ini tentunya adalah program yang dihadirkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan kesehatan. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Kita akan ngebahas tentang epidemi, kita akan ngebahas tentang pandemi dan yang lain-lainnya. Karena mungkin banyak juga orang sudah mulai familiar dengan kata pandemi, tapi sedikit yang belum tahu artinya apa, maknanya apa, kenapa dinyatakan pandemi, kenapa dinyatakan epidemi. Nah, saya sudah bersama dengan epidemiolog kesehatan ahli media, ada Ibu Rina Parina AMK SKM Epid MH. Luar biasa. Hai Ibu. Hai juga. Sehat Bu? Alhamdulillah. Luar biasa sehat. ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Baraya Sehat di Kabupaten Tasikmalaya Bu. Kita sekarang ngobrolin soal pandemi, endemi, epidemi. Nah, banyak kan mungkin masyarakat yang kemarin-kemarin, apalagi kita sudah melewati itu Bu, 2 tahun yang dengan pandemi. Iya. Kenapa disebut pandemi? Apa bedanya dengan epidemi? Apa bedanya dengan endemi? Nah, pasti masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya itu belum benar-benar paham sebenarnya. Hanya saja, oh ya sekarang kita lagi pandemi nih. Nah, kenapa bisa disebut seperti itu? Apa Bu bedanya? Ya, terima kasih. Halo Baraya Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kali ini kita akan membahas mengenai epidemi, endemi sama pandemi. Pandemi, betul. Jadi kita mulai ke endemi dulu. Endemi. Ya. Endemi itu jadi suatu penyakit yang selalu ada di suatu wilayah. Oke. Ya, contoh di kita malaria. Malaria itu di kita ada di 11 kecamatan. Ya. Jadi kenapa itu? Jadi di kecamatan tersebut pernah ditemukan malaria asis itu ya. Jadi bukan impor, karena kan kesininya itu malaria itu impor. Misalkan nih ternyata ada cuma beras ya Bu ya diimpor, ternyata malaria juga diimpor. Ya begitulah. Kalau misalkan dari kita nih ada yang bekerjanya di Riau atau di mana yang penambang itu sakit di sana, balik lagi ke sini pasti periksa itu malaria. Nanti kan di sini ya kemungkinan akan menularkan kepada yang sini. Nah, itu endemi ya. Jadi selalu ada di suatu wilayah tertentu. Kita itu contohnya malaria tadi ada di 11 kecamatan. Ada di 11 kecamatan. Iya, di kita ya, ada di Karangnunggal, Bantar Kalong, Cineam, Karangjaya salah satunya. Pokoknya ada 11 kecamatan yang endemi malaria. Jadi selalu ada di suatu wilayah. Meningkat ke epidemi. Jadi epidemi itu suatu penyakit yang peningkatannya itu meluas. Jadi ke wilayah tertentu juga. Jadi hanya misalkan hanya beberapa negara gitu ya. Jadi misalkan hanya Indonesia saja, hanya Malaysia saja, kayak MERS gitu ya. Terus kayak yang kemarin itu flu burung gitu ya. Itu contohnya. Kalau pandemi, itu pandemi lebih dari epidemi. Jadi yang meluas tapi di seluruh negara. Jadi di dunia gitu ya, kayak kemarin COVID itu. Jadi pandemi itu epidemi yang meluas ke seluruh negara. Jadi sedunia lah merasakan. Jadi terus dampaknya itu dari segala aspek kan ya, dari ekonomi, dari segala macam, pokoknya terdampak. Ya kayak kemarin kita kan 2 tahun ya COVID ya, itu yang sangat mungkin yang sangat terasa banget itu yang kemarin. Nah, COVID kemarin pandemi, tapi sekarang dinyatakan endemi. Jadi masih tetap ada. Jadi bukan berarti nol, ada, kita tetap harus waspada. Tapi tidak akan sebahaya dan sekhawatir waktu dinyatakan pandemi. Betul. Jadi itu Baraya Sehat. Jadi memang ada sebuah wilayah yang memang selalu ada endemi berarti ya Bu. Iya, endemi, kemudian
epidemi epidemi. itu satu negara. Boleh Jadi dibilang beberapa negara juga, semua, tidak gitu. semua. Kalau pandemi itu global, memang Iya. mungkin beberapa dari kita sangat paham soal pandemi. Kemarin kita sudah 2 tahun dengan pandemi COVID-nya, dan sekarang sudah turun menjadi endemi. Iya. Jadi memang COVID itu salah satunya. Kalau kita ngebahas tentang pandemi kemarin, sekarang jadi endemi, COVID itu tetap ada. Tetap ada. Terus sekarang penularannya justru lebih cepat, tapi gejalanya lebih ringan dan tidak menimbulkan kematian. Oke, Tapi itu tadi yang jadi kita tetap waspada itu penularannya lebih cepat. Lebih cepat. Sebuah kejadian bisa dinyatakan ini endemi, ini pandemi, ini epidemi, itu seperti apa, Bu? Maksudnya? Dinyatakan pandemi ada karena sudah merambah ke berarti cakupan ya? Iya, cakupan. Jadi kalau pandemi kemarin kan WHO yang menyatakan. Oke. Ya, kalau endemi mungkin dari satu kabupaten ya, kayak kita ya, Kabupaten Tasik hanya ada 11 yang endemi malaria gitu. Jadi hanya kabupaten. Kalau misalkan epidemi itu se-Indonesia, kita tahu dua negara, misalkan Indonesia, Malaysia atau se-ASEAN gitu. Dari pandemi bisa turun ke endemi? Bisa kayak COVID tadi. Oke. Ya, Itu turunnya karena apa, Bu? Karena kan kita ada penanggulangannya itu. Ya, oke. Ya. Penanggulangan kita lakukan, penata laksanaan kita lakukan, tapi virus tersebut kan tetap ada. Ya, tetap ada. Virus jadi tidak mati sama sekali, tidak nol. Ya. Tetap ada, tapi tadi tidak menimbulkan kematian dan tidak menimbulkan gejala yang lebih berat. Lebih gitu. berat, betul. Jadi kayak flu biasa kan kalau sekarang. Oke, betul-betul seperti flu biasa, tapi kalau menurut saya agak upgrade sedikit mungkin ya itu flu-nya. Kalau yang disebut dengan, kalau itu tadi kan pandemi, endemi, epidemi, kalau wabah? Nah, kalau wabah itu suatu peningkatan penyakit ya. Oke. Suatu peningkatan penyakit yang secara epidemiologi itu signifikan. Jadi ya ada hubungan epidemi, dan nantinya kalau misalkan tidak segera ditanggulangi akan menimbulkan malapetaka. Ya, seperti wabah. Misal nih flu burung ya, itu dulu pernah ada wabah ya, tapi tidak se ekstrim pandemi gitu kalau wabah. Nah, di bawahnya wabah itu ada KLB. Nah, apa itu KLB? Mungkin sering ya dengar Iya, ya betul. KLB itu kejadian luar biasa. Iya. Suatu peningkatan suatu penyakit ya, yang tadi sama secara epidemiologi itu bermakna di suatu tempat ya, dan populasinya itu akan terkena dampaknya. Contoh, keracunan makanan. Ya. Oke. Kalau keracunan makanan itu kan tadinya tidak ada nih, karena ada keracunan makanan, jadi banyak yang merasakan gejala yang sama. Ya, itu namanya KLB. Jadi peningkatan kasus yang tadinya secara epidemiologi itu bermakna di suatu wilayah. Jadi memang KLB ya. Banyak ya, Bu, Banyak. ya, berarti seperti itu. Harusnya misalkan yang diare itu biasanya cuma 1, ternyata sekarang lebih dari 20 orang. Nah, itu masuk ke KLB. Betul. Di Indonesia sendiri kejadian-kejadian tadi Ibu sebutkan berarti sudah ada semua ya, Bu ya? Ada. Pandemi udah, endemi, epidemi, wabah, dan juga KLB ya. Kita harus semakin waspada berarti ya, Bu. Iya, Itu untuk menentukan statusnya sebuah wilayah ini KLB, ini wabah, ini epidemi, itu siapa, Bu? Kalau untuk hari sedunia ya pandemi itu kan WHO ya. Tapi kalau untuk KLB itu Kepala Dinas Kesehatan bisa, terus berdasarkan Permenkes nomor 1501 ya 2010. Jadi Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Daerah. Ya, tapi gini, untuk menentukan suatu penyakit itu KLB atau tidak mudah. Oh. Ya, karena nanti berhubungan dengan anggaran. Kan harus ditindaklanjutkan kalau misalkan ada KLB. Sekarang contoh Kermak ya. Keracunan makanan. Apa sih keracunan makanan? Keracunan makanan itu apabila ada dua orang ya atau lebih merasakan gejala yang sama setelah memakan makanan yang sama, itu sudah masuk ke keracunan makanan. Ya, misalkan nih ada anak TK misalnya, dia jajan
jajan misalkan makanannya sama snack, dia mual, muntah, diare, nah itu bisa disatakan sebagai keracunan makanan. Keracunan makanan karena banyak orang akhirnya dinyatakanlah KLB. Tapi kalau dinyatakan KLB itu tidak mudah, ya. Tidak mudahnya apa? Nanti ke ya politiknya, ke anggaran. Contoh lebih yang konkret itu contohnya misalkan difteri, ya difteri. Difteri itu kalau misalkan ada yang positif satu saja itu sudah dinyatakan KLB. Ya, karena kan kayak difteri sudah dinyatakan tidak ada ya, sudah dinyatakan tidak. Kalau misalkan ada yang positif satu atau polio kemarin yang, terbaru polio di Purwakarta tuh positif. Betul. Jadi karena positif polio di Purwakarta itu dinyatakan KLB, kita se-Indonesia harus waspada lagi terhadap polio. Nah, satu ada yang positif itu sebetulnya sudah masuk kriteria KLB atau campak ya. Contoh lain, campak, ada yang positif 2 orang itu dinyatakan KLB indikatornya, atau suspek 5 orang dalam 4 minggu berturut-turut itu sudah dinyatakan KLB. Nah, tapi kalau KLB tadi disebutkan bahwa tidak mudah untuk menentukan bahwa suatu daerah itu KLB. Betul, KLB. Ya banyak yang harus dipertimbangkan. Tapi bagi kita, saya sendiri sebagai surveillance, walaupun sama pemerintah tidak dinyatakan KLB, tapi kita perlakukan sebagai KLB. Tata laksananya, penanggulangannya kita lakukan sebagai KLB. Ya, KLB kan ada poin-poin yang harus kita kerjakan, mulai dari penyelidikan epidemiologi sampai penata laksanaan. Jadi kalau misalkan kita langsung surveillance langsung bergerak untuk jangan sampai ada kasus baru atau kasus yang sudah ada itu tertanggulangi dengan baik. Nah, itu karena kita sudah tahu itu sudah indikator KLB, maka kita melakukan sesuai dengan seperti KLB walaupun itu tidak dinyatakan KLB. Kalau sebagai seorang surveillance itu sudah biasa seperti itu. Jadi memang pemerintah bisa menetapkan sebuah daerah itu KLB memang betul pada pertimbangan, tapi Ibu sebagai surveillance ini bisa menentukan dan langsung melakukan tindakan berarti ya untuk boleh dibilang meredakan mungkin ya, atau mengantisipasi, menanggulangi seperti itu. Kalau terjadi keracunan makanan, Bu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu tadi ya harus tahu DO-nya, definisi operasionalnya. Apa itu keracunan makanan? 2 orang atau lebih merasakan gejala yang sama setelah memakan yang sama. Sama, kalau beda berarti tidak ya? Kalau beda berarti tidak. Kayak kemarin kita di Manojaya ada memakan snack, katanya dari 10 orang itu 6 orang ternyata merasakan gejala yang sama. Itu berarti sudah masuk ya 2 orang. Nah, apabila ada sobat sehat, Baria Sehat, ada menemukan seperti itu di lingkungan gitu ya. Ternyata ada nih di tetangga 3 orang setelah makan misalkan bubur, ternyata diare, mual, muntah sama, itu harus segera laporkan ke petugas kesehatan terdekat. Jadi nanti bisa bidan desa, bisa perawat desa, atau bisa pustu, nanti bisa langsung ditanggulangi gitu. Jadi jangan sampai ada kasus baru ataupun kasus yang tidak tertangani gitu ya. Kan kadang-kadang diare itu dianggap bukan penyakit. Biasa, betul. Padahal kan dihubungkan dengan penyakit lain, contoh HIV. HIV itu menimbulkan kematiannya lama. Tapi kalau diare dalam semalam bisa meninggal. Kalau misalkan kita tidak penata laksananya itu tidak bagus ya. Tubuh kan bisa dehidrasi, bisa meninggal. Betul. Itu sebetulnya untuk kematian lebih bahaya diare. Ya. Tapi karena mungkin sudah biasa hal gitu yang ya. biasa, betul. Padahal diare itu kan 3 kali atau lebih BAB ya dalam 24 jam dengan konsistensi cair, itu sudah masuk ke penyakit diare. Tapi kan kadang-kadang kita sendirilah kalau gitu 3 kali ya udah minum obat kan ya, atau kayak yang kampung itu kan minum teh pahit, daun jambu, itu kan udah selesai. Jadi itu sudah tidak dianggap penyakit, padahal itu masih masuk penyakit yang harus kita waspadai. Karena data di kita itu apalagi di balita ya,
nomor 1 penyebab kematian. Ya. Ya, gitu. Yang kedua itu pneumonia. Yang pertama itu diare gitu. Kalau pangan sendiri, terus keracunan pangan sama dengan keracunan makanan nggak? Atau sama. Masih Karena itu kan ya? kalau di kesehatan makanan itu disebutnya pangan. Berarti memang artinya berarti sama dengan yang dimaksud masyarakat keracunan makanan Iya. itu ya. Nah, ketika misalnya ada satu daerah terjadi keracunan makanan, langkah dari dinas seperti apa, Bu? Ya, kalau dinas sebetulnya itu kita mendampingi puskesmas ya. Kalau secara teknis itu puskesmas. Jadi nanti puskesmas itu akan melakukan PE, penyelidikan epidemiologi. Jadi kita membentuk tim tuh. Dan di dalamnya itu ada surveillance, ada promkes, ada medis dan paramedis. Karena kan yang menata laksana tetap medis paramedis Ya, ya, dokter, perawat atau bidan itu penata laksanaannya. Kalau untuk promkes, untuk mengedukasi masyarakat, jangan sampai kejadian itu terulang kembali. Kalau surveillance itu untuk penyelidikan epidemiologinya. Jadi penyelidikan epidemiologi itu untuk menentukan apakah ada kasus baru atau apakah ada kasus yang tidak ditemukan tadi. Misalkan kayak kemarin waktu kita ada keracunan makanan di perbatasan sama Garut, ada yang meninggal kan, Garut 2 orang, kita 1 orang. Itu ternyata pas kita melakukan PE ke rumah-rumah, ternyata banyak di rumah yang merasakan sama diare, mual, muntah, tapi karena merasa bukan penyakit mereka diam. Iya. Akhirnya kan yang tenaga kesehatan yang puskesmas yang datang ke rumah mengobati. Jadi gitu. Jadi untuk PE itu sangat diperlukan karena itu. Jadi jangan sampai ada sebetulnya ada kasus tapi tidak ditemukan, tidak dilaporkan. Sebuah daerah dinyatakan sudah tidak KLB ketika seperti apa, Bu? Kalau sudah tidak ada kasus ya, biasanya kan kalau dari keracunan makanan itu ada masa inkubasi. Kalau misalkan dalam 2 hari tidak ada kasus baru, itu dinyatakan tidak ada, sudah selesai. Sudah selesai. Kalau misalnya itu kalau kermak ya, tapi kalau misalnya yang lainnya, saya campak nih. Oke. Ya, campak. Karena KLB ini tidak hanya keracunan makanan kan, Bu? Ada 17 penyakit. Ada 17 yang potensial KLB. Potensial ya menyebabkan KLB. Ada 17 penyakit. Keracunan makanan salah satunya Diare. Ya, PD3I. Apa itu PD3I? Penyakit yang disebabkan oleh imunisasi, campak, difteri, polio itu masuk. Ya. Ditambah lagi sekarang yang terbaru itu adalah COVID. Betul. Ya. Contoh yang campak ya. Kalau misalkan ada yang positif tadi 2, itu kan sudah dinyatakan KLB. Betul. Nah, kita sebagai surveillance itu pertama kali dilakukan itu penyelidikan epidemiologi. Kalau yang penata laksananya kan tadi medis dan paramedis ya. Untuk untuk penyuluhannya promkes. Nah, kita itu melakukan penyelidikan epidemiologi apakah di sekitar kasus itu ada yang gejala seperti itu. Campak kan measles ya, ada merah-merah, ruang merah. Di sekelilingnya itu apakah ada? Kalau ternyata misalkan ada, berarti kan itu harus diambil sampel. Sampelnya itu nanti dikirim ke Bandung karena kita belum bisa memeriksa di sini. Ya, dikirim ke Bandung. Kalau misalkan ternyata positif, itu diulangi lagi. Misalkan di wilayah A ada yang positif ya, campak. Kita melakukan PE kan ke sekelilingnya. Kalau misalkan di sini ada, sekelilingnya lagi dicari gitu ya. Jadi terus dicari, takutnya ada kasus yang sama tapi tidak ditemukan gitu. Nah, kalau misalkan dinyatakan KLB oleh pemerintah daerah, itu kan ujungnya tindak lanjut itu harus melakukan ORI, Outbreak Response Immunization. Jadi kalau misalkan ada yang positif di satu desa, berarti satu desa itu harus dilakukan imunisasi massal. Itu tidak mudah. Dananya kan harus gede. Ya, itu anggarannya harus gede. Tapi bukan berarti kita tidak, walaupun tidak kita melakukan ORI, bukan berarti kita tidak menangani masalah tersebut. Kita menangani tapi tidak dalam bentuk ORI gitu ya. Jadi tetap kita melakukan analisis apakah bayi balita di situ
status imunisasinya bagaimana, kita bekerja sama dengan pengelola imunisasi gitu. Oke. Sejauh ini Bu, antisipasi pemerintah untuk agar tidak terjadi KLB, kalau itu kan tidak bisa diprediksi berarti kalau KLB ya Bu. Nah sejauh ini edukasi kepada masyarakat seperti apa Bu? Kalau kita dinas itu tidak langsung ke masyarakat ya, yang langsung ke masyarakat itu puskesmas. Nah kita tahunya kita itu ada laporan tiap minggu dan tiap hari. Jadi kita bisa mantau di situ. Kalau misalkan ternyata ada sinyal alert yang harus kita pantau nih, misalkan di laporan SKDR itu ada sinyal alert, ada campak nih, ada peningkatan. Nah kita langsung konfirmasi ke puskesmasnya. Kadang hanya lewat WA, kadang telepon, atau kita langsung datang. Betul tidak ini ada kasus ini? Nah itu salah satu kita untuk waspada. Kalau misalkan ternyata betul, berarti kita kan tindakan selanjutnya apa? Kalau misalkan ternyata itu tidak, berarti kan kita aman. Jadi itu ada laporan namanya SKDR itu ada yang mingguan, ada yang harian. Harian itu namanya EBS. Jadi kasus yang dilaporkan dalam 24 jam. Gitu. Jadi memang pemerintah itu akan langsung bergerak ketika laporan itu ada ya Bu ya. Sejauh ini di Kabupaten Tasikmalaya sudah pernah terjadi KLB? Sering. Sering. Apa saja tuh Bu? Seringnya itu kalau kebanyakannya betul keracunan makanan. Tadi karena kan kalau makanan itu banyak yang terlibat ya. Iya betul. Harusnya kan kita itu kalau misalkan ada keracunan itu sampai ke sampel makanannya itu atau pabrik makanannya atau tempat makanannya itu sampai kita bisa diketahui lah penyebabnya apa. Kalau dinas kesehatan kan tidak ada tidak bisa masuklah ke area seperti itu. Betul. Bukan bagian makanannya. Kalau kita kan hanya penata laksanaannya yang kasusnya gitu kan. Kalau ke makanannya walaupun itu positif misalkan menyebabkan keracunan, kita tidak bisa intervensi. Betul. Beda ya, jadi beda. Iya betul. Beda. Karena memang kalau kita ngobrolin soal makanan kan memang itu general sekali ya Bu. Orang bisa boleh dibilang memproduksi makanan apa saja, dikonsumsi oleh siapa saja. Dan sejauh ini penanganan KLB di Kabupaten Tasikmalaya sendiri seperti apa Bu ketika ada KLB? Alhamdulillah sih kalau keracunan makanan ya salah satunya betul. Maksimal 3 hari sudah tidak ada kasus lagi. Tidak ada kasus tambahan. Sudah bisa ditanggulangi lah. Kecuali mungkin kemarin yang di tahun 2023 itu ada yang meninggal satu yang di yang di Garut, perbatasan Garut. Mungkin karena usianya sudah tua juga ya, mungkin ada ditambah lagi ada penyakit penyerta lain. Dia punya hipertensi. Kan gitu. Alhamdulillah sih selama ini bisa ditangani lah, karena itu kan tidak bisa diprediksi tadi ya. Betul. Kalau keracunan itu tidak bisa diprediksi, walaupun misalkan kita sudah betul-betul bersih betul itu, tapi kan namanya musibah mungkin ya. Siapa tahu. Berarti memang kalau boleh dibilang sibuk sekali itu waktu kemarin pandemi ya Bu ya. Cara menyikapi pandemi sepanjang 2 tahun itu, dan banyak sekali boleh dibilang strategi dadakan, boleh dibilang seperti itu. Sebelumnya terkait pandemi, mungkin sekarang mengalami COVID. Sebelumnya ada pandemi nggak sih Bu? Kalau dulu ada flu burung, tapi tidak jadi pandemi. Bukan pandemi, tapi tidak se ekstrim COVID ini ya. Terus ada MERS juga. MERS betul. Itu ada, tapi ya yang paling mengkhawatirkan itu ya kemarin COVID ya. Tapi sekarang sudah turut statusnya bukan pandemi ya. Sejauh endemi. ini berarti udah jadi endemi ya Bu. Ya, temuannya di lapangan seperti apa Bu? Kalau di kita itu alhamdulillah hanya suspek saja, pasti periksa di swab itu negatif. Kalau di Kabupaten Tasik, kalau di kabupaten kota lain masih ada. Masih yang ada. Positif, yang di swab gitu, yang positif masih ada. Kalau di kita alhamdulillah itu juga masuk ke SKDR tadi. Jadi kalau yang ada suspek nih, ternyata ada suspek COVID nih, kita telepon langsung puskesmasnya. Benar nggak ini suspek? Udah di swab belum? Misalkan udah ternyata negatif, ya udah kita berarti aman. Gitu. Sejauh ini apa yang harus dilakukan masyarakat ketika misalnya suatu daerah dinyatakan wabah atau KLB ataupun epidemi ya, yang satu daerah bisa seperti itu masyarakat endemi. Seperti apa? Endemi. Kalau endemi tetap waspada ya, kayak malaria tadi di kampung saya Cineam tuh kan endemi ya malaria.
Jadi selalu ada kasus malaria. Berarti kalau malaria kan disebabkan oleh nyamuk ya. Berarti PSN-nya itu harus ditingkatkan ya, pemberantasan sarang nyamuknya. DBD-nya juga. DBD kan dari nyamuk ya. Ke DBD ya. Kalau DBD sebetulnya itu yang utama itu bukan fogging. Yang utamanya itu justru PSN-nya. Ya. Kalau fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, kalau PSN itu larvanya, anak-anaknya mati gitu ya kan, nggak ada kan. Kalau misalkan sama fogging dewasanya mati tapi larvanya masih jadi ada. Kan dalam berapa hari menetas jadi dewasa lagi betul. Jadi tergantung penyakitnya, waspadanya gitu kita dalam bentuk apa. Kalau misalkan penyebabnya gigitan serangga, berarti kita harus waspadanya kepada PSN tadi ya. Kalau misalkan yang campak atau PD3I, berarti kita harus meningkatkan cakupan imunisasinya. Kalau misalkan diare, PHBS-nya yang harus ditingkatkan ya, masyarakatnya seperti itu. Sejauh ini untuk di Kabupaten Tasikmalaya sendiri seperti apa Bu untuk kewaspadaan masyarakatnya? Kalau kewaspadaan masyarakat mungkin di beberapa kecamatan sudah bagus ya, sudah. Cuma yang tadi yang tadi itu yang kermak ya, karena mereka merasa oh ini bukan kermak gitu. Padahal kan dari definisi operasionalnya saja kan 2 orang itu sudah dinyatakan keracunan makanan, tapi mereka kadang ini mah bukan, ini mah biasa. Nah itu ngeh setelah besoknya ternyata banyak baru betul. Gitu. Nah yang harus ditekankan kepada masyarakat itu, kalau 2 orang ternyata mempunyai gejala yang sama dan setelah memakan makanan yang sama, itu harus secepatnya dilaporkan. Tantangannya Bu dalam implementasi endemi dan lain sebagainya apa? Kadang-kadang kayak kasus campak ya, itu yang positif campak itu tidak diimunisasi. Nah, kita yang masih PR itu bagaimana caranya supaya semua masyarakat itu mau anaknya diimunisasi. Ya, itu yang paling susah. Ada beberapa kecamatan, desa di beberapa kecamatan yang menolak imunisasi, nggak bisa masuk ya. Padahal kan itu imunisasi itu sangat penting sekali ya untuk mencegah tadi PD3I itu penyakit yang disebabkan oleh imunisasi. Jadi imunisasi itu untuk mencegah penyakit yang yang dapat dicegah oleh imunisasi tadi, difteri, polio, campak, itu kan bisa dicegah dengan imunisasi. Gitu. Jadi memang ada masih beberapa masyarakat yang enggan untuk diimunisasi sampai akhirnya terjadilah kejadian seperti yang tadi gitu kan, dan itu menjadi PR berarti ya Bu ya. Nah, dihubungkan lagi dengan pandemi karena kemarin itu Posyandu, waktu kita pandemi Posyandu kan tutup nih. Betul. Jadi tidak ada pelayanan imunisasi. Nah, akhirnya tahun kemarin tahun 2023 itu meningkat penyakit PD3I itu ya, campak ya, kecuali difteri ya. Difteri alhamdulillah tidak ada yang positif. Polio gitu. Jadi hanya suspek tapi bukan yang positif. Ya. Nah, sekarang kembali digencarkan lagi berarti ya, untuk akhirnya tidak ada lagi seperti itu. Terakhir Bu, apa yang pengen disampaikan untuk masyarakat untuk bisa menanggulangi agar tidak ada kejadian-kejadian KLB atau misalnya ketika ada wabah atau ketika seperti kemarin pandemi, itu masyarakat harus seperti apa? Sebetulnya intinya mungkin PHBS itu ya. Masyarakat itu PHBS, mau penyakit apapun PHBS ya, kebersihan diri sama lingkungan ya. Lingkungannya bersih, dirinya enggak, sama. Betul. Ya. Pribadi bersih, lingkungan enggak, sama juga ya. Kayak TB itu kan berhubungan juga dengan lingkungan ya. Polio juga sama, difteri juga sama. Jadi intinya seperti itu, sebutnya PHBS ya. Betul, seperti itu Baraya Sehat. Jadi memang kalau kita ngomongin soal kesehatan memang balik lagi ke kesadaran masing-masing ya Bu. Tapi memang
pemerintah tidak akan bisa apa-apa kalau masyarakat itu tidak sadar juga ya. Jadi memang ini membutuhkan kolaborasi yang selalu bersinergi antara pemerintah dan juga dari masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, dan tentunya juga ketika ada kejadian-kejadian untuk bisa kerjasama dengan baik agar semuanya tidak melebar dan akhirnya menimbulkan korban lebih banyak lagi. Bu Rina, luar biasa sekali, terima kasih Sama-sama, edukasinya. terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan, mudah-mudahan ini bisa menambah masyarakat khususnya di Kabupaten Tasikmalaya teredukasi. Jadi ketika harus menemukan sebuah kejadian harus seperti apa, menyikapi wabah harus seperti apa, dan mudah-mudahan seperti harapan kita tidak ada lagi kejadian-kejadian luar biasa atau wabah apapun, masyarakat sehat, dan tentunya mudah-mudahan juga semuanya semakin teredukasi. Sehat-sehat terus Bu Rina, jangan lelah untuk terus mengedukasi masyarakat. Baraya Sehat, terima kasih untuk obrolan kita hari ini di PDKT. Nanti kita akan PDKT lagi dengan Dinas Kesehatan menghadirkan narasumber lainnya yang pastinya selalu menjaga pola hidup sehat, dan jangan lupa untuk selalu saksikan PDKT podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Saya Darnisha pamit, Ibu Rina juga pamit. Terima kasih. Assalamualaikum.